apa beda HRA dengan JERP? Kemudian Apa? idealnya HRA dan apa? Job HRA dan Exposure Risk Profile. JERP, Prof. Job Exposure Risk Profile. oh iya. Oke, kemudian idealnya HRA itu sebaiknya dilakukan dengan periode berapa lama? Mengingat pada masa pandemi sekarang, khususnya di fasilitas kesehatan, baik itu klinik atau rumah sakit, potensi bahayanya bisa sangat dinamis. Terima kasih. Silakan, Dok. Terima kasih. HRA dan job risk profile analysis saya kira beda ya. Kalau jobnya itu kan berdasarkan job description, saya izin salah nih. Job description jadi apa saja yang bisa dia kenal. Tapi kalau health risk assessment, yang tadi saya gambarkan 9, itu termasuk bukan hanya jobnya saja, kesiapan dia untuk berubah, dia cara pengenalannya itu karena eh, resikonya itu, hasadnya itu bukan hanya dari lingkungan. Kalau Anda di job ini kan jelas-jelas hanya dari lingkungan. Dari lingkungan artinya kimia, fisik, biologi, ya kan? Nah, tapi kalau yang di health risk assessment dengan 5 hazard itu termasuk juga perilakunya mereka. Jadi yang not related to job ya, tapi yang juga terhadap tubuh mereka, somatiknya mereka. Jadi beda, jelas itu beda dua hal yang berbeda. Terus kaitannya dengan HRA itu berapa lama sekali dilakukan? HRA sih sebetulnya mestinya cukup setahun sekali kalau kita ikut ISO. Tapi sekali lagi saya katakan kalau perubahan kan dirubah gitu. Nah, kalau kita kaitannya dengan health promotion, saya kira itu harus sering-sering. Jadi health assessment-nya itu kita ngelihat dari hasil penilaian yang kita kaitkan dengan misalnya health mapping ya, kalau dengan penyakit-penyakit kita lakukan health mapping. Berapa persen orang yang terkena penyakit itu? Walaupun kalau secara resminya kita bilangnya health surveillance gitu ya, kayaknya berat banget gitu health surveillance, kayaknya sesuatu yang berat banget. Padahal day to day itu sebenarnya kita udah kerjakan kan. Dari laporan hasil pemeriksaan kesehatan, hasil kunjungan klinik, kalau kita selalu kita olah dalam datanya udah dalam komputer yang jadi, itu adalah bisa kita ketik sesaat berapa persen orang yang masuk kerja. Nah ini yang agak susah kalau memang health provider tidak berikan data yang cukup. Health provider sebetulnya bisa sekali, saya selalu mengatakan teman-teman saya di perusahaan jasa PJK 3, sebetulnya Anda bisa memberikan karena Anda bisa kasihnya tuh namanya dicoret, Anda yang tahu. Misalnya nomor 1 siapa sampai nomor 1000 orang, itu kan ada 001 tuh siapa, bisa pakai kode lah, pakai tempatnya segala macam. Orangnya itu jadi dia no name. Anda bisa kasih ke mereka, bisa di orang K3 non-dokter seperti Pak Saud, seperti banyak ya di sini di kita yang non-dokter, dia bisa melakukan analisis gitu, analisis itu kalau kita bisa langsung kita masukin dalam SPSS, kita bisa tahu tuh ada perubahan nggak. Kita tahu Osalog 300 kelebihannya apa. Osalog 300 itu adalah sewaktu-waktu dia bisa tahu, oh ternyata penurunan pendengarannya yang penurunan 5% itu kan ada berapa orang misalnya di situ. Nah, itu konsentrasinya di mana? Kalau kita lihat dari frekuensi distribusi itu penyebaran. Mohon maaf ya ini jadi jawaban saya ini agak akademis ya, agak akademis. Jadi untuk yang nanti barangkali ada baiknya saya boleh jawab pribadi. Jadi kalau kita ngelihat bahwa ada indikator-indikator yang kita sudah set up di perencanaan, perencanaan itu harus selalu bukan hanya rupiahnya saja. Indikator yang mau kita periksa itu apa? Ya. Jadi waktu kita evaluasi RAPKP, kita evaluasi yang kita ngelihat itu adalah indikatornya itu. Saya kasih contoh di Osalog 300. Kalau misalnya pendengarannya ada yang turun sekian persen, nah kita udah harus curiga. Apalagi nanti dengan frekuensi distribusinya terfokus pada daerah tertentu dengan exposure tertentu. Nah,
Untuk itu kita harus lakukan HRA lagi, gitu. Itu jawaban saya kembalikan. Kalau kurang jelas, barangkali yang penanyanya boleh WA saya. Silakan. Ya, Sangat baik. ini akademisi ya. Terima kasih. Oke. Ya baik Prof, terima kasih. Prof izin Prof ini saya ambil lagi